Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'an fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala tabhathu anha. Hadisun hasan rawahu Darqutni wa ghairuha. Baik, hadis yang 30 ini kalau kita terjemahkan, itu ada terjemahan di situ ya. Diriwayatkan dari Abu Sa'labah Al-Khushani. Abu Sa'labah namanya Jarsum Ibnu Nashir. Nah, ini memang kurang familiar ya sahabat ini. Karena begini, sahabat ini banyak ya. Kita cuma kenal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, Abu Hurairah. Kata Ibnu Abdul Bar ketika Nabi khutbah wada di Arafah itu, dan itu kan setelah itu beliau meninggal, jeda berapa lama, itu yang hadir wukuf di Arafah mendengarkan Nabi khutbah itu kurang lebih 112.000 orang. 112.000 orang, itu datanya begitu. Berarti kan banyak. Itu belum ada yang kumpul juga mungkin ya. Ada sahabat banyak banget. Ya. 12.000 orang itu ya berarti ya termasuk beliau ini ya, ada luar biasa ya. Karena dalam pengertian para ulama termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahabat itu cukup melihat Nabi beriman. Itu bilang sahabat tuh, melihat Nabi, ketemu Nabi itu ya, ketemu atau melihat dan dia beriman kepada Nabi. Nah sudah, meskipun cuma sekali, itu mulianya ketemu Nabi. Ya. Nah, Abu Sa'labah ini Al-Khushani meriwayatkan hadis ini, ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul. Qala, ia berkata, atau Nabi bersabda, innallaha farada faraida, sungguhnya Allah memfardukan kewajiban faraid ini. Ada dua makna. Faraid itu kata dari faridoh, kata mufradnya kewajiban. Ya, fardu. Kita kan sering tuh niat tuh. Kemarin puasa Ramadan apa? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri. Kewajiban. Meskipun kata Imam Abu Hanifah antara fardu dengan wajib itu beda. Abu Hanifah ya, kalau yang lainnya Syafi'i, Hambali, Ahmad bin Hambal, Malik itu sama, cuman Abu Hanifah beda antara fardu dengan wajib, beda. Kenapa? Lebih tinggi fardu kelasnya. Salat lima waktu itu fardu, bukan wajib dia. Ya. Terus apalagi puasa Ramadan fardu. Nah, rukun Islam itu fardu. Apa perbedaannya? Kalau fardu dalilnya qat'i, gak ada yang bisa membantah. Qat'i. Siapa yang pernah mengatakan sholat 5 waktu gak wajib? Ada? Gak ada. Ya. Ada yang mengatakan zakat tidak wajib bagi orang yang mampu? Gak ada. Semuanya berbagai mazhab apapun pasti bilang wajib. Nah, itu disebut fardu kata Imam Abu Hanifah. Kalau yang lain menyamakan, sama aja lah, fardu dengan wajib ya wajib. Ya, itu sedikit aja tuh. Nah, kalau wajib kata Abu Hanifah, dalilnya tidak sekuat fardu. Ya, tidak. Itu ya. Jadi fardu itu adalah semua yang diwajibkan, terutama rukun Islam itu fardu. Ya, bagi Abu Hanifah, tapi bagi mazhab lain bahwa semua yang diwajibkan itu adalah fardu. Ya. Nah, yang kedua makna faraid itu khusus terkait ilmu waris tawaris.
Pernah dengar faraid? Itu ilmu waris, faraid namanya. Siapa di sini yang pernah belajar faraid? Kalau saya udah pernah belajar karena di pondok dulu ya. Pondok dan di Al Azhar juga diajarkan. Itu faraid ini yang sering diabaikan oleh kita. Karena faraid itu kalah dengan adat ya. Apalagi orang Lampung ya. Anak pertama yang paling banyak, benar nggak? Nah, iya. Betulnya itu udah menyalahi faraid ya. Cuman kadang-kadang para ulama bilang ya, ada pendekatan sosial ya yang perlu diperhatikan, terutama orang tua kadang-kadang terjebak dengan adat ya, kadang-kadang juga terjebak dengan keadilan ya. Laki itu kan jatahnya berapa? 2 lah, perempuan 1. Tapi kadang-kadang orang tua kita di kampung udahlah nak, pokok rata aja, samain aja. Sebetulnya nggak boleh tuh, harus dikasih tahu ya. Nah kalau mau disamain aja, yang harus diikhlaskan oleh yang laki-laki. Kalian harus ikhlaskan bagian kamu ini diratakan dengan yang perempuan. Artinya yang sisanya itu hibah dari kalian buat saudara perempuan. Atau orang tua bilang, nih saya bagiin 1-2, tapi saya lebihin yang buat perempuan, jadi sama ujung-ujungnya kan gitu. Itu kan pendekatan itu. Ada yang mengatakan pendekatan sosial, tetapi sebetulnya yang harus tegakkan sesuai faraid. Paham sampai sini ya? Dan saya pernah ditanya, Ustaz, gimana kalau orang tua tidak melaksanakan faraid? Nah itu susah saya jawabnya itu. Karena kalau nggak ngikutin faraid bagi waris bagaimana syariat, nah itu berarti dia nggak patuh. Dan itulah kata Nabi, ilmu yang paling awal hilang ini faraid. Ilmu waris bukan hilang, nggak ada ilmunya, nggak dipakai, banyak kan. Nah tetapi yang dimaksud faraid dalam hadis ini adalah segala yang wajib. Sesungguhnya Allah memfardukan apa yang wajib, maka fala tudayu, jangan disia-siakan. Yang fardu itu jangan disia-siakan. Wabil khusus ya, apa rukun Islam. Kemarin kita baru puasa ya Ramadan, jangan disia-siakan tuh. Maksudnya apa? Yang kurang bayar ya. Yang nggak sampai 30 atau 29, kita 29 atau 30 kemarin, 29 ya. Yang Muhammadiyah yang 30. Lengkapi. Kalau ibu-ibu nih, ibu-ibu yang kemarin mohon maaf nggak sampai full, sebetulnya kesempatannya itu kemarin tuh pas Sawalan. Jadi sawalan sekalian niat sawal, sekalian bayar tuh, niatnya bayar tapi di bulan Sawal 6 hari ya. Saya ingat kemarin istri saya, kamu berapa tinggal kemarin? 6 hari. Ya udah kita sawalan, kamu niat qodok Ramadan 6 hari plus sunnah sawalan, bisa ya Bu ya. Jangan nunda nanti tahun depan, udah kena itu, karena denda Bu, 1 harinya 1 mud. Ya, ibu punya hutang Ramadan sekarang, ternyata ketemu lagi Ramadan yang akan datang, udah 1 hari yang ketinggalan kena denda 1 mud, 0,5 kilogram beras. Semakin ketunda, semakin tahun nambah 1 mud lagi, begitu kata Imam Syafi'i. Ya, berarti banyak hutang yang ditunda-tunda, maka jangan ditunda. Makanya bagusnya itu ketika selesai Ramadan lanjut Syawal, sekaligus niatnya apa? Qodok. Fala tudayu'ah, jangan kalian sia-siakan, wa hadda hududan, dan telah memberikan batasan hudud, batasan ini maksudnya apa? Hukum ya, hukum itu jangan, fala ta'tadu, jangan dilanggar, baik itu larangan ya dan seterusnya. Karena kalau secara bahasa hudud itu setiap pelanggaran yang punya sanksi fisik, hudud. Contohnya apa? Mencuri itu kalau kena ya sesuai nisabnya potong tangan kan, itu hudud namanya ya. Ada lagi apa? Zina ya, kalau yang belum nikah dicambuk 100 kali, yang sudah menikah dirajam, itu namanya hudud. Nah di sini sebetulnya bisa maknanya itu, atau bisa juga mana semua larangan tidak boleh dilanggar ya.
Wa harrama asya'an fala tantakihuha, dan Allah juga melarang kalian, mengharamkan beberapa hal, nanti kita jelaskan. Fala tantakihuha, jangan kalian abaikan atau langgar, sama aja. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum, dan Allah mendiamkan banyak hal. Nah, ini nih. Allah mendiamkan, enggak ngomong nih, maksudnya enggak ada hukumnya. Rahmatan lakum, sebagai rahmat buat kalian, min ghairi nisyanin, Allah enggak lupa. Oh, berarti Allah lupa ya, ini enggak ada hukumnya. Enggak. Tapi apa? Rahmat. Makanya para ulama mengatakan yang diharamkan Allah dengan yang dihalalkan lebih banyak mana? Saya mau tanya. Yang dihalalkan lebih banyak, haram itu sedikit. Nah, masuk kategori halal itu ada yang mubah, ya. Mubah itu masuk kategori halal, cuman dia levelnya di bawah halal. Ya. Min ghairi nisyanin fala tabhasu anha, tanpa lupa. Allah mendiamkan banyak hal sebagai rahmat untuk kalian dan tidak lupa. Ya. Maka fala tabhasu anha, jangan kalian ulik, dicari-cari ini apa sih ya? Nggak usah, pokoknya selama nggak ada hukum haramnya silahkan, kan gitu. Selama ada hukum tidak ada hukum haramnya silahkan, berarti boleh. Kalau nggak halal boleh, gitu kan. Termasuk makanan, kalau tidak ada dalil qat'i itu haram, maka masuk kategori mubah, ya. Makanya ulama bilang begini, ada dua hal terkait dengan makanan yang status quo, ya. Pertama, tidak ada sama sekali ulama yang mengharamkan karena berdasarkan dalil, tidak ada misalkan. Maka kata Imam Said Sabiq itu merujuk kepada apa? Manfaat dan madorot. Kalau sesuatu itu madorot berarti tidak boleh, meskipun nggak ada hukumnya awalnya. Karena yang begini ini nanti kembali kepada hukum madorot dan manfaat. Kalau manfaat monggo, ya. Kalau manfaat monggo. Jadi banyak hal sebetulnya yang terutama makanan, ya. Ini misalkan makanan di Arab, di Nabi dengan di kita kan beda jenisnya, ya. Beda itu. Gimana ada yang beda ini? Itu kembali kepada hukum tadi kata Imam Syafi'i. Yang kedua, apabila ada ulama berbeda pendapat dalam satu hal, ada dua sikap. Pertama tinggalkan, yang kedua pilih. Boleh tuh pilih, silakan, ya. Baik, kita akan coba bahas. Dalam hadis lain Abu Darda misalkan menyampaikan hadis Nabi, ma ahalallahu fi kitabihi fa huwa halal. Apa yang telah Allah halalkan dalam Al-Qur'an itu halal. Catat. Yang Allah halalkan. Ya. Jadi yang Allah halalkan itu di Al-Quran maupun di hadis, ya. Kalau disebut hadis berarti halal, nggak perlu ragu-ragu. Apa contohnya? Hewan ternak, ya halal kan, selama perolehannya, penyembelihannya halal kan, gitu kan. Nanti ada tuh halal itu terkait dengan bukan hanya zatnya, bukan hanya barangnya, tapi ada implikasi lain. Barangnya halal punya kita, tapi misalkan binatang ternak penyembelihannya salah, halal enggak? Enggak. Itu jadi ada itu. Jadi ada implikasi halal itu. Jadi maka kalau ditanyakan halal, Pak Ustadz, halal itu apa sih? Nah, dalam Al-Quran dibilang halalan thayyibah. Itu paling enggak ada tiga aspek. Pertama tentang barangnya. Kalau kita bicara makanannya, barangnya itu halal enggak? Zatnya. Yang kedua itu perolehannya. Loh, ayam itu halal, tapi itu ayam tetangga kita ambil. Iya, lu gimana? Ayam tetangga itu nakal nih, kemana-mana ke rumah kita, wah udah tangkep aja lah. Iya kan, tetangga ini dia banyak ayamnya misalkan. Lah itu perolehannya kan enggak halal itu. Iya. Atau mangga tetangga
ke sebelah nih buahnya, nggak pernah nawarin juga lagi, iya kan? Kebetulan istrinya nih ngidam, waduh ini enak bener, ambil, iya kan? Mangganya halal, tapi karena itu punya sebelah, halal juga Bu ya. Ya udah pas makan nanti besok ngomong aja deh, ya nggak apa-apa kalau sudah sering begitu mah ya. Kadang-kadang kan kita begitu, udah ambil aja dulu, nanti gampang belakangan. Padahal belum tentu yang di sebelahnya itu ridho itu. Ya, ya tapi kalau udah pertentangan susah juga Pak. Udah dimakan barangnya mau diapain, masa nggak diridoin ya? Yang ketiga itu peruntukan. Apa tadi? Barangnya, ya. Kemudian ya perolehannya, peruntukan. Ini yang secara umum. Peruntukannya apa? Jadi mohon maaf kalau kita punya barang halal tapi peruntukannya nggak halal. Untuk sesajen, mohon maaf, makan nih bubur kuning, bubur putih, bubur merah, taruh bawah pohon. Itu kata ulama nggak halal. Yang keempat terkait dengan perolehan tadi kaitannya apa? Terkait ada misalkan penyembelihan atau apapun, nah itu masuk bagian di situ. Ya. Jadi itu tuh kalau bicara halal, ya. Nah, thayyiban itu manfaat. Jadi halal juga terkait dengan manfaat. Kenapa? Nabi sampaikan bahwa barang yang halal itu akan memudahkan orang untuk beribadah. Coba ulama sahabat Nabi dulu itu luar biasa, Pak. Namanya iffah, tahu iffah. Jaga betul barang-barang yang syubhat. Sampai Abu Bakar pernah minum susu dikasih sama budaknya, pas baru ingat dia nanya, ini dari mana susu? Itu tadi boleh hasil nyanyi. Kok nyanyi? Apa kalau nyanyi itu di kita apa namanya? Bis nyanyi biduan dibayar gitu, bis nari. Langsung dimuntahin sama Abu Bakar. Waduh ini enggak bener. Karena bagi Abu Bakar ya, bagi Abu Bakar itu enggak jelas. Nah kalau sekarang ya kembalilah kepada kita. Kalau kita kan orang nggak seperti Abu Bakar lah. Tad gimana biduan itu? Tad karaokean dia, kerjaannya itu. Ya selama ya keringatnya dia, ya kemudian juga tidak dilakukan hal-hal yang haram ya. Ini kan bukan masalah nyanyinya, embel-embel nyanyinya, ya enggak? Saweran tadi, sawerannya nggak jelas masa saweran, iya kan? Kalau nyanyinya mah boleh ya. Sebagian ulama mengatakan boleh, tapi kalau Abu Bakar nggak boleh, kalau Abu Bakar ya. Nah itu, jadi thayyib. Nah thayyib ini manfaat. Meskipun hal ternyata tidak manfaat buat kita, boleh nggak dimakan? Terutama bagi penyakit nih, misalnya kayak yang asam urat tuh, suruh makan apa tuh jeroan, nggak boleh nggak tuh gara-gara asam urat jeroan, cocok itu. Ya, cocok banget itu ya. Iya cocok lah. Langsung besoknya langsung nggak bisa jalan itu. Iya. Itu ya. Jadi masalah halal. Wa ma harrama fa wa haramun, dan apa yang diharamkan ya oleh Allah itu haram. Wa ma sakata anhu fa wa afun, apa yang didiamkan tidak dijelaskan statusnya haram apa halal, maka itu adalah apa? Kemurahan dari Allah. Afun. Ya. Faqbilu minallahi afiyatah, maka ambillah. Nah ini Nabi nih, bagus banget. Faqbilu minallahi afiyatah, maka ambillah dari Allah itu afiyatah, yang baik. Gitu loh. Meskipun Allah nggak bilang, tapi yang ambil yang baik. Kalau baik jangan. Karena nanti kembali kepada hukum manfaat dan madorot. Meskipun nggak ada hukumnya, tapi ini kayaknya nggak manfaat ya, haram. Kembali lagi nanti, nggak boleh. Fa inna Allah lam yakun liyansa syai'an, karena sesungguhnya Allah tidak akan lupa sesuatu. Ingat. Ya. Nah, ini riwayat Imam Al-Hakim An-Nisaburi menguatkan hadis ini. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Terkait dengan apa yang Allah fardukan, ya. Para ulama mengatakan, termasuk beliau mengatakan di sini, ma farallahu min al-ibadi al-zamil qiyamih, yang namanya faraid, apa yang Allah fardukan kepada semua hambanya dan diharuskan melakukannya. Apa? Kas-sholati, seperti sholat. Itu fardu. Ya, wasyamu juga
puasa, waz zakat, zakat, wal haji. Nah, bentar lagi nih haji nih. Bagi yang sudah kena wajib haji maka dia haji, nggak ada pilihan, Pak. Ya, ini mohon maaf nih, saya sering sekali kalau ada acara walimah safar saya ingatkan tuh. Ada orang yang secara material sudah wajib tapi nggak haji. Sudah mampu tapi nggak haji. Maka kata Nabi apa? Man imtalaka zadan aw rahilatan tuballighu ila Baitul Haram falam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang sudah mampu punya bekal buat berhaji ternyata dia nggak haji, maka matinya antara dua, Nasrani atau Yahudi. Nasrani atau Yahudi, pilih aja itu. Berarti nggak Islam dia. Ya, maka mohon maaf nih, bagi yang udah pernah kena mampu, daftar aja. Bicara daftar kan kapan berangkatnya nomor 2 ya. Nggak bisa diganti sama umroh, Pak, Bu. Umroh aja. Umroh sama haji beda apa sama? Beda. Wajibnya itu haji. Kalau sudah wajib haji berarti umroh wajibnya juga masuk. Saya ingat ini cerita sedikit ya, ayah ibu saya, kakek saya ya. Kakek saya itu umur 80, dulu pernah mampu. Tapi orang tua dulu kadang-kadang sibuk ya ngurusin anaknya banyak, 11 orang, 12 kalau nggak salah. Ngurusin anak sampai akhirnya hartanya habis ya, karena sudah macam-macam lah, banyak riwayatnya. Nah, belum haji dia, akhirnya kata ibu saya, wah ini udah kena wajib nih. Maka sebelum dia ditanya, ya atau kek mau nggak haji, ya udah. Waktu itu masih nggak susah lah. Akhirnya anak-anaknya urunan. Karena kalau enggak nih bapaknya, kakek saya ini kena hukumnya. Ya, hukumnya nanti ditanya di akhirat. Maka jangan diremehkan, mohon maaf. Jangan pernah remehkan itu, karena itu haji itu fardu bagi yang. Nah, salah satu caranya ya daftar dulu aja lah sebisanya. Masa nanti berangkatnya bisa dibadalkan kan bisa. Nah, jadi opsi kedua dibadalkan boleh tuh. Kalau bapak ibu ternyata dulu punya orang tua mampu udah meninggal dunia, nah kita sebagai anak untuk berbakti badalkan supaya menghilangkan hutangnya dia kepada Allah. Karena di status quo dia, matinya Pak Yahudi apa Nasrani itu. Ya, mohon maaf ini jangan diremehkan. Nah, itu saya ingat betul tuh pengalaman kakek saya. Alhamdulillah dia berangkat umur 80 tahun, Pak. Berangkat hajinya, saya ketar-ketir juga, tapi alhamdulillah selesai dia pulang. Berapa tahun setelah itu meninggal. Nah, alhamdulillah ya, jadi sudah ini ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi fardu ini nggak boleh kita sia-siakan. Fala tudayyi'uha. Termasuk sholat 5 waktu, jangan sia-siakan Bapak Ibu. Makanya ulama mengatakan membagi ibadah fardu yang ada di rukun yang 5 itu dibagi menjadi 3. Ada ibadah ya minimal 2 lah. Ada ibadah badaniyah, ibadah badan. Yang kedua ibadah maliyah, yang ketiga ibadah maliyah badaniyah. Gabungan tuh. Ibadah badaniyah itu apa? Nah, termasuk kalau kita mungkin yang sudah yang menjadi keturunan orang Islam nggak perlu syahadat kan? Kalau bagi yang belum keturunan keluarga Muslim ya dia syahadat dulu kan gitu. Nah kemudian sholat itu ibadah badaniyah, ya kekuatan fisik. Dan kedua adalah puasa. Puasa kemarin tuh. Meskipun antara puasa dengan sholat beda. Kalau sholat tidak mengenal libur kecuali bagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu libur Pak. Dan tidak perlu diganti. Ibu lagi datang bulan atau nifas nggak usah sholat dan nggak boleh sholat. Nggak boleh. Nggak perlu diganti. Beda dengan puasa. Puasa itu kalau ketinggalan atau kita lagi datang bulan bagi ibu-ibu maka harus diganti. Gantinya dengan fidyah atau gantinya dengan qadha.
Karena kalau sholat tuh enggak bagi ibu-ibu yang ini. Nah, bagi yang laki-laki tidak ada libur selama kita ingat. Maksudnya apa? Waras. Kalau orang gila ini kan enggak wajib, Pak. Udah hilang itunya. Iya. Waras itu maksud saya ya normal gitu ya. Sakit wajib sholat nggak kita? Wajib, Pak. Nggak ada libur sholat itu. Ya, saya waktu dirawat di rumah sakit ini di infus ya. Ya tetap sholat, tentunya disesuaikan kondisinya. Nah kalau lagi orang sakit gimana Ustaz? Susah itu Ustaz. Kita kan tayamum, kalau wudhu kan repot ya. Wudhu kan nyopotin ini, udah tayamum aja di ranjangnya. Cukup dengan menggunakan jamak. Jangan dikosor, jamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Di jamak aja, jadi sekali tayamum 2. Ya, gitu aja. Kalau yang sakit nih, ada yang nanya Mas Ustaz, gimana Ustaz kami ini ada orang tua, ya sudah. Ya, kalau wudu agak berat. Kenapa? Bolak-balik kamar mandi susah. Yang kedua, mohon maaf, kalau dibawain air juga problem, nanti kecipratan ya. Nah, begitu ya. Kalau ada yang nanti sakit, silakan ambil dan itu dibolehkan. Karena nggak boleh ditinggal. Bahkan kata Imam Syafi'i, orang yang tidak bisa menggunakan media untuk bersuci, baik itu air maupun debu, maka sholat tetap sholat bi ghairi tahuren, tanpa alat suci. Sholat tetap, karena sholat nggak boleh ditinggal, kecuali ibu-ibu tadi ya udah saya sampaikan. Kalau ibu-ibu nggak boleh, memang sudah selesai. Tapi kalau bapak-bapak, saya ini habis campur sama istri, subuh ini dingin banget nih, kemarin kan ada sampai berapa derajat itu, mau mandi takut kan gitu, nggak ada air panas gitu kan. Kira-kira bisa nggak ada air panas sekarang? Ya siapa tahu ya, dia gasnya habis gitu kira-kira gitu kan. Mandi nggak ada gasnya Ustaz, nggak. Mau tayamum, saya itu alergi, nah kan pakai tayamum itu seminggu saya bisa alergi. Nah, gimana tuh? Ya sudah, tetap sholat. Nah, kata Imam Syafi'i, sholat tetap. Nah, namanya sholatnya istibahah, untuk menggugurkan kewajiban. Ini hukumnya memang agak aneh, tapi ini ada fakta. Enggak semua orang banyak tahu masalah ini. Karena udahlah nggak usah sholat aja. Nah itu yang salah. Sholat tetap, ya tetap sholat. Nah kalau puasa, karena dia berbeda dengan sholat. Karena sholat ini, mohon maaf, satu ibadah yang akan menjadi penghulu daripada ibadah yang adalah sholat. Itu ingat tuh. Jadi parameter hamba Allah yang soleh itu di sholat pertama. Amal baiknya itu ditentukan dengan karena sholat nggak ada liburnya. Nggak ada libur. Kalau puasa kan ada nggak liburnya? Ada, Ramadan cuma 1 bulan kok. Iya, itu pun bagi yang sehat Ramadan. Bagi yang sehat. Kalau nggak sehat, nah kalau musafir tergantung nih Pak. Saya pernah mungkin ya di YouTube ada tuh. Kalau mau lihat ada ceramah saya itu. Saya bilang bagi yang musafir, puasa selama dia bisa menghitung kekuatan fisiknya dan jarak tempuhnya dan memungkinkan dia puasa, puasa, wajib puasa. Jangan dibatalin. Kenapa? Qadha Ramadan itu hanya menggugurkan kewajiban puasa tapi tidak mendapatkan keutamaan Ramadan. Paham nggak? Sampean musafir nih, karena mohon maaf nih, kadang-kadang kita ini orang-orang Indonesia itu disibukkan menjelang H-5 itu sibuk dengan apa? Mudik. Bela-belain mudik. Batal puasa di situ. Padahal kita nggak sakit juga, ya. Secara hukum boleh, nggak ada, karena itu rukhsah. Tetapi ingat, bagi mereka yang membatalkan puasa Ramadan karena rukhsah, dikodok di luar Ramadan, itu hanya mendapatkan pengguguran kewajiban Ramadan, tapi tidak mendapatkan keutamaan Ramadan. Paham sampai sini? Makanya dulu saya bela-belain Pak, saya waktu itu pernah ke Jawa Timur, dia jemput anak wisuda di pondok Ramadan itu.
sama supir, dah kita puasa aja. Ya kita pakai cara lah. Kita berangkatnya habis subuh kan gitu. Habis subuh. Ya kalau capek istirahat. Kenapa bela-belaan itu? Bukannya nggak boleh kita buka ketika masih boleh. Cuman ingat, qada tidak akan sama dengan puasa di bulan suci Ramadan. Nah puasa ini kalau tertinggal bagi ibu-ibu, mohon maaf nih, ada ibu-ibu yang betulan produktif banget gitu ya, ya melahirkan, ya puasa kemarin dia, waduh Ustaz saya lagi hamil nih berat, akhirnya apa? Ya udah nggak puasa, ya habis menyusui, belum menyusui selesai udah hamil lagi, aduh ini kayak kucing lahirnya ya, ya kan? Nggak tahu tuh kreatif suaminya kali ya, orang iya. Orang belum selesai menyusui 9 bulan udah hamil lagi. Kapan qadanya? Nah, sudahlah kalau begitu udah bayar fidyah aja. Fidyah itu ada minimalis, ada maksimalis. Yang minimalis adalah 1 mud. Ukurannya sekitar 500 sampai 600 gram. Apa? Bahan-bahan pokok. Jadi kalau misalkan ibu ketinggalan kemarin ini waktu hamil ada kurang lebih 2 minggu saya nggak puasa itu, ya udah berarti 2 minggu 15 hari kali 600 gram, lebih aman 600 gram lah, karena 1 mud ada yang bilang 600, bukan di atas setengah kilo, ya silakan bayar. Nah yang maksimalis adalah fidyatun ta'amu miskin, fidyahnya berupa makanan, paket makanan miskin. Makanya ada di Palembang kemarin tuh fatwa MUI-nya yang fidyah itu 35.000. Karena mungkin paket makannya sate kali ya. Iya, 35.000. Bembe mah nggak nyampe lah. Sate kayaknya itu paling enak itu. Sate kambing. Iya, ya boleh ya kalau cuman ketinggalannya 2 hari. Fidyahnya nggak apa-apa loh, kalau sampai sebulan gulung tikar itu ya. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan fidyatun ta'amu, fidyahnya berupa paket makan. Tapi kalau yang banyak tadi udah ambillah yang minimalis aja, nggak apa-apa, dibolehkan. Gitu Bu ya, itu puasa. Tentang zakat juga bagi yang mampu wajib zakat, nggak boleh kurang Pak Bu. Harus cermat ngitungnya. Saya punya tabungan 500 juta. Udah kena wajib zakat belum? Kena. Karena minimal ya nisabnya itu zakat mal itu 100 gram emas atau 90 gram emas, kurang lebih 90 sampai 100. Kalau misalkan 1 gram emas itu 1 juta, berarti orang yang punya tabungan 90 juta sampai 100 sudah kena wajib zakat, keluarkan 2,5%. Jadi kalau 100 2,5% berapa? 2,5 juta. Yang punya 500 juta berarti kurang lebih berapa? 12,5 juta kan gitu. Iya kan? 500. Jangan lupa itu. Kurang 500 juta udah aja lah, yang penting zakat aja lah. 10 juta gitu. Loh, 2,5 jutanya utang itu. 2,5 jutanya utang nanti ditagih itu, Pak. Jadi kadang-kadang kita nggak teliti ngitung zakatnya. Yang penting zakat nggak boleh. Yang penting zakat tuh nggak boleh, harus dihapus tuh. Punya duit 1 miliar, zakatnya 10 juta. Nah itu sama, itu utangnya nanti akan ditagih. Dan zakat tidak pernah gugur, mohon maaf. Waktu dulu Ustaz, saya zaman jahiliyah udah kaya tapi saya nggak zakat, itu masih tetap wajib dibayarkan. Paham? Nggak gugur ya. Zakat wajib zakat, kena zakat sama dengan haji, dia nggak akan gugur, tetap hutang. Zaman jahiliyah nggak apa-apa, Anda cicil, ya. Atau ingatkan ke anak, nak, dulu bapak pernah wajib zakat nih 5 tahun kayaknya ya, kisaran ininya hartanya sekian, nanti tolong ya ketika bapak meninggal harta bapak yang ada waris ini
keluarkan dulu untuk hutang bapak, zakat bapak. Begitu. Bilangin sama orang tua, sama anak itu. Ya, saya jujur aja dulu sering ingetin tuh orang tua, tolong ya, termasuk ibu saya rewel, zakat yang benar. Itulah sebabnya ada ayat tentang ya ancaman bagi orang yang tidak berzakat. Yang tidak berzakat termasuk yang zakatnya setengah-setengah. Ya, alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, kan gitu. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, ya. Wala yunfiqunah, dan tidak dizakatkan. Nah, itu disebutkan dia akan disetrika belakangnya, kirinya, depannya, semua di neraka nanti. Maka tolong zakat bagi yang mampu jangan disia-siakan. Bagi yang mampu nih, yang nggak mampu jangan. Bagi yang tidak mampu gimana? Boleh nggak zakat? Jangan zakat, tapi namanya sedekah. Sedekah itu sunnah. Bagi yang sudah mengeluarkan zakat, boleh nggak sedekah? Sedekah itu sebagai pelengkap. Khawatir jangan-jangan zakat kita kurang. Sama dengan puasa sunnah juga melengkapi puasa wajib. Jangan-jangan dulu ada yang kurang. Sholat sunnah juga begitu, untuk melengkapi sholat yang wajib. Bukan berarti kalau gitu saya dulu ada puasa, ada sholat ini yang ketinggalan saya zaman jahiliyah dulu. Gimana? Cukup sholat sunnah. Nah kalau Imam Ibnu Taimiyah, udahlah cukup sholat sunnah, perbanyakin. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya itu mengatakan wajib kodok. Kalau Imam Ahmad, sunnah itu tidak akan bantikan wajib, meskipun menambah kekurangan yang wajib. Jadi ada versi, jangan salah paham. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan sudahlah cukup sunnah aja lah, perbanyak. Kalau ngitung-ngitung kodok wajib susah. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad enggak, perlu dikodok. Karena wajib tidak dapat dibayar dengan sunnah. Jadi jangan heran kalau ada orang habis sholat zuhur lagi dia ngapain kodok, nggak apa-apa, jangan dimarahin. Itu dalilnya dari penjelasan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya gitu ya. Jadi ada dua versi tadi itu, ada yang memperbanyak sunnah, ada yang sengaja mengkodok. Baik, zakat itu ya. Kemudian yang terakhir haji. Jadi sudah saya jelaskan, haji tentunya bagi yang mampu, dan haji ini adalah ibadah badaniyah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta dan juga tenaga. Nah, kemudian terakhir dikatakan oleh Nabi di sini, ya, wasakataan asya'a, dan banyak yang Allah diamkan hukumnya, tidak ada. Dalam hukum syariat itu ada 5 yang ditetapkan oleh para ulama. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah haram, kemudian ada sunnah, ya, ada makruh, yang terakhir ada mubah, ya. Misalkan yang sunnah ini sebetulnya ada sunnah mendekati wajib yang disebut dengan sunnah muakkadah. Makruh juga ada, makruh yang mendekati haram ada, ya. Ada namanya karohanya ke haram, tahrim. Karena karohah makruh itu ada 2, ada karohah tanzih, yang kedua ada karohah tahrim, lebih dekat ke haram. Ya, contohnya apa sunnah muakkadah? Yaitu puasa Senin Kemis, itu muakkadah. Karena Nabi itu jarang meninggalkan, kan? Ya, tapi sunnah. Apalagi sholat duha itu sunnah, atau sholat qobliyah subuh. Ya, ba'diyah, apalagi itu? Ba'diyah maghrib isya, qobliyah zuhur, dan ba'diyah zuhur. Itu muakkadah. Nah, yang makruh, biasanya makruh itu, kalau makruh tanzih itu sesuatu yang tidak disukai tapi tidak ada unsur lebih kuat ke haram. Contohnya apa? Mohon maaf, makan yang bau. Apa contohnya? Jengkol dan kawan-kawan. Ya, itu makruh, Pak, Bu. Makruh, tapi makruhnya tanzih. Maka tahu dirilah ketika makan itulah. Ya, jangan buka-buka mulut lebar-lebar gitu. Apalagi Ramadan kemarin. Ramadan masa sahurnya jengkol, gimana itu? Iya, terlalu juga itu orangnya. Dan perlu disampaikan, kata ulama, yang Allah haramkan itu lebih sedikit dibandingkan yang dihalalkan, belum lagi yang Allah diamkan. Yang diamkan ini, kata para ulama, ya,
ikuti hukum maslahat dan madorotnya. Apa yang mendatangkan maslahat buat kita ambil, yang mendatangkan madorot tinggalkan. Karena kalau madorotnya nanti ujung-ujungnya akan lari kepada hukum tidak boleh ya. Nah ini saya kira hadis ini cukup ya, udah jam 6 kurang 10 menit. Bagi ada yang mau bertanya seputar masalah ini monggo. Yang mudah-mudahan ada manfaat yang disampaikan. Silakan. Baik, Ustaz, terima kasih atas uraian materinya. Selanjutnya ada dialog kita. Namun sebelum saya berikan kepada para jemaatan, ada yang mau saya tanyakan tentang sholat tadi kan tidak bisa ditinggalkan. Iya. Walaupun dalam kondisi apapun kita. Iya. Jadi kalau karena kita sudah mulai lansia ini banyak masuk rumah sakit gitu kan. Jadi kalau kondisi kita lagi di rumah sakit, kita itu kan tidur itu kan arah itu kan kemana-mana ya, nggak kiblat kan arah rumah sakit. Iya.